Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Hari ini kita akan beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan akan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan kita bernyanyi dari nomor 21 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Allah Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian, supaya berpengasihan. Berilah wajah-Mu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita dapat melihat di buletin kita masing-masing. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Le Speaker J. Sinurat. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan,
Allah dan Bapa kami, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang bersyukur pada hari ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena segala kebaikan dan berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami, bahkan memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini ya Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami datang beribadah bersyukur kepadamu, oleh karena Engkau begitu baik mengasihi kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Walaupun saat ini Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini. Namun biarlah oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, dimanapun kami senantiasa beribadah ya Tuhan, pada saat itu juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami Tuhan, seluruhnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mau bersama-sama menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kepadamu lah Tuhan kami memohon dan meminta Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya sebelum kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepadamu, biarlah Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, perlayakan kami senantiasa memohon, meminta kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan, dimanapun pada saat ini berada Tuhan, beribadah di tengah rumah kami masing-masing ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau yang menolong kami, setiap anak-anak Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Apabila pada saat ini Tuhan kami mengalami kurang sehat atau bahkan suatu penyakit di dalam tubuh kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami kiranya mendapat kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat segala pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami Tuhan, kami hanya mau sampaikan ke dalam tangan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan, segala usaha-usaha yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Tuhanlah yang menolong kiranya. Kami juga Tuhan mau bersama-sama berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami, anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah dewasa, remaja, bahkan yang masih balita ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah juga yang menolong, memberkati anak-anak kami Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pertumbuhannya Tuhanlah yang memberkatinya. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati setiap pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terlebih Tuhan di masa pandemik ini, biarlah Tuhan kiranya menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, mengutamakan kepentingan rakyat ya Tuhan. Berikan kiranya hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan di tengah-tengah ibadah kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menolong,
memberkati kami seluruhnya Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu hidup di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan firman-Mu hidup di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, boleh kami melakukan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Allah dan penolong kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kembali kita puji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kuperlukan juru selamat. Shalom bagi kita jemaat Tuhan yang ada di rumah pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita. Nah, untuk itu mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan masih berkenan boleh mengizinkan kami boleh memuji dan muliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing, walaupun pandemi yang terjadi pada saat ini. Tapi kami bersyukur, oh Bapa yang baik, pada saat ini biarlah anak Tuhan boleh membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan mereka, bahkan membekali mereka. Mari kami percaya urapan daripada kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Demikian juga hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari kitab Markus pasal 6 mulai ayat 30 sampai ayat 34 dan dilanjutkan ayat 53 sampai ayat 56.
Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang, yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lanjutkan di ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankannya hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah pada minggu ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang nyata atau kita alami, di mana kita diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, keselamatan bagi orang yang mau mencari dan percaya kepada Yesus. Keselamatan bagi orang yang mau mencari dan percaya kepada Yesus. Nah, jemaat yang ada di rumah pada minggu ini, nah setelah kita tadi mendengar pembacaan firman Tuhan, ada dua topik yang kita dengar. Bahkan kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, pertama sekali yaitu di Markus 6 ayat 30 sampai 34, yaitu berbicara soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bagian pertama. Yang kedua, Markus 6 ayat 53 sampai 56, yaitu juga berbicara atau bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Ya, jadi ada dua topik, tetapi kedua topik ini saling bersambung atau saling mendukung satu yang lainnya. Nah, kedua topik ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar jawaban, ya, jawaban di dalam pergumulan jemaat atau pergumulan orang-orang banyak pada saat itu. Ketika mereka bergumul, ketika mereka menginginkan sesuatu ya di dalam kehidupan mereka, tetapi ya Yesus menjawab. Karena apa? Mereka mencari Yesus dengan penuh kepercayaan. Mereka mencari Yesus dengan penuh kepercayaan. Nah, mari kita lihat bagian pertama ya. Ketika Yesus dengan murid-murid mau beristirahat, mereka mencari tempat yang sunyi. Nah, ternyata jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus karena kecapean, biasa itu namanya kecapean, pasti butuh istirahat. Ternyata ya mereka naik perahu untuk ya mau mencari tempat peristirahatan.
pada saat mereka naik perahu di danau, nah ternyata orang banyak juga telah ya berjalan dari darat untuk menggiring Yesus. Nah, setibanya juga Yesus dan ya keluar dari perahu dan naik ke darat, ternyata Yesus sudah melihat begitu banyak orang yang datang, yang berkerumun. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak seperti domba yang tidak punya gembala. Coba kita jemaat Tuhan. Seperti domba yang tidak punya gembala. Domba yang tidak ada tempat pengaduan. Domba yang sengsara atau orang yang sengsara butuh pertolongan, butuh kasih sayang. Nah, lalu Yesus tetap mengajar mereka. Nah, pada waktu Yesus mengajar mereka, kebetulan sunyi, ya, atau boleh kita katakan sudah malam atau sore. Tentu, ya pasti, ya lapar kan begitu, butuh makanan secara jasmani. Lalu murid-murid mengatakan, Yesus biarkan mereka pergi mencari makanan lebih dahulu. Tetapi apa kata Yesus? Biarkan mereka atau beri makan mereka. Nah, hal ini memang tidak mungkin bisa dapat dilakukan oleh murid-muridnya karena begitu banyak orang. Pasti. Tapi Yesus mau menguji iman dari murid-murid. Nah, ternyata jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus tidak mengulur waktu. Dia tahu apa kebutuhan orang banyak pada saat itu. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kerinduan orang banyak. Lalu ia mengatakan, apa yang ada padamu? Ya, lalu mereka menjawab, ya 5 roti dan 2 ikan hanya ini. Nah, lalu ia mengucap berkat doa kepada Tuhan dan menyuruh kepada murid-murid membagikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, setelah itu terjadi mujizat dan mereka kenyang bahkan sisa 12 ranjang. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagian pertama ini kita melihat. Ternyata Yesus kita melihat bukan hanya kebutuhan secara rohani dan bukan hanya kebutuhan secara jasmani, dua-dua Yesus perhatikan. Nah, pertama tadi ia mengajar kebutuhan rohani. Yang kedua juga ia memberi makan kebutuhan jasmani. Bukankah ini juga yang menjadi keinginan kerinduan kita? Yang kita cari, yang kita mau pada saat ini? Ya, pasti. Nah, mari kita melihat tadi apa yang dilakukan oleh orang banyak. Mereka tidak diam. Mereka punya tekad. Mereka berusaha untuk mendapatkan Yesus dan berjumpa dengan Yesus, sehingga setelah mereka berjumpa dengan Yesus, maka berkat itu terjadi. Berkat itu terjadi. Nah, luar biasa. Nah, jadi cari Yesus, dapatkan Yesus, ya, dengan tekad yang bulat. Harus ada usaha. Nah, kita lihat tadi orang banyak berjumpa dengan Yesus. Bagian kedua, setelah Yesus meneruskan perjalanan mereka dengan murid-muridnya, maka mereka tiba di Genesaret. Nah, di sana juga kita melihat tadi begitu banyak orang datang. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang kita jumpai melalui pembacaan firman Tuhan. Ternyata mereka mendengar Yesus. Mereka sudah mengenal Yesus. Nah, setelah mereka Yesus datang masuk ke kota mereka itu, wah, mereka juga berlari-lari. Berlari-lari dengan cepat. Membawa orang-orang sakit, mengusungnya. Ada yang bawa di atas tilamnya. Dan ada yang membawa baik di kota, di kampung, di desa-desa. Ada yang membawa orang sakit diletakkan di pasar begitu saja. Nah, mengapa mereka bawa? Karena mereka yakin dan percaya, bahkan dikatakan hanya memegang jubahnya saja kami yakin sembuh. Luar biasa, luar biasa.
memegang jubah-jubahnya saja, maka orang menjadi sembuh. Belum lagi menjamah, hanya memegang, luar biasa. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah peran iman. Ya, iman. Mereka mengenal Yesus. Mereka sudah memahami Yesus siapa sebenarnya. Mereka percaya hanya Yesus jawaban di dalam hidup mereka. Coba tadi, hanya memegang jubahnya saja, tali-talinya, bajunya saja. Mereka yakin, mereka percaya, mereka sembuh dan itu terjadi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, minggu ini firman ini mengingatkan kita, bahkan mengajarkan kepada kita di saat-saat pandemi ini juga. Kita boleh dikatakan di situasi kita pada saat ini adalah situasi sakit. Kita juga sakit. Tentu kalau kita sakit butuh pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, butuh kesehatan, butuh kesembuhan, butuh pemulihan. Saat ini kita sakit. Kondisi kita sakit. Bukan hanya di jemaat kita. Kita semua pada umumnya pada saat ini. Kenapa kami katakan sakit? Bukankah dengan gejolak yang terjadi pada saat ini memusingkan pikiran kita, membuat kita khawatir. Kalau saya ini lakukan nanti salah, ditegur. Nah, sakit. Nah, tentu kalau kita sakit butuh pemeliharaan Tuhan, butuh pemulihan, butuh kesembuhan. Nah, kami yakin dan percaya minggu ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tadi, ya, keselamatan itu datang hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Ia adalah sumber dari segala-galanya di dalam hidup kita. Baik itu tadi sumber dari secara jasmani, rohani juga. Dia peduli, dia peka, sebagaimana tadi tergerak oleh belas kasihannya. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam diri Yesus. Kuasa yang bagaimana? Kuasa menyembuhkan, kuasa menyelamatkan kita umatnya dari tantangan, dari peristiwa yang terjadi pada saat ini. Nah, kami tetap mengingatkan hari ini, minggu ini, bahkan saat ini kita sakit. Tentu kita butuh pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pemulihan, kesembuhan juga terjadi bagi hidup kita. Tapi bagaimana itu supaya kita menjadi sembuh, menjadi pulih? Nah, mari datang kepadanya. Cari dia, berlarilah, dapatkan dia. Harus punya tekad, harus punya niat, harus punya usaha. Dan harus punya iman. Jangan kita mengatakan, ya, saya punya iman tapi kita tidak mengenal, memahami Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita. Mari kita pahami, kita kenal, dan kita percaya. Nah, untuk itu kami percaya di minggu yang penuh dengan sukacita ini, ya, firman ini mengingatkan kita, tariklah dia, datanglah, berlarilah kepada Yesus yang penuh belas kasihan dan penuh kuasa dengan iman atau kepercayaan yang teguh dengan segala tekad kita. Karena Yesuslah yang dapat memberi kebutuhan secara jasmani dan rohani di dalam hidup kita dan menyegarkan hidup kita juga, serta menyelamatkan kita dari tantangan dan cobaan yang terjadi, yang kita alami. Sebagaimana tadi pujian kita tadi, kita bisa tenang karena Yesus ada bersama dengan kita, ya. Kita bisa tenang juga atau jiwa kita tenang karena Yesus juga menuntun hidup kita. Kita bisa dihibur, kita dikuatkan juga karena Yesus juga ada bersama dengan kita. Dia penuh belas kasihan dan penuh kuasa untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Yesus
buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami bersyukur oh Bapa yang baik. Kalau pada saat ini benar-benar kami sakit oh Bapa, sakit penuh dalam kekhawatiran, sakit penuh dengan tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini, dengan ekonomi yang sangat melemah, mungkin di pekerjaan yang terbengkalai, baik segala usaha-usaha juga Bapa pada saat ini. Demikian juga mungkin sakit penyakit juga yang terjadi. Mari pada saat ini Bapa, firman-Mu menantang kami, mengingatkan kami, Engkau adalah sumber segala sumber berkat. Berkat memberikan kesehatan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan untuk memberi segala kebutuhan dan menjawab tantangan di dalam hidup kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak Tuhan pada saat ini di rumah masing-masing. Dalam situasi dan keadaan apapun mereka, Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka supaya jiwa mereka tenang dan penuh dengan sukacita karena berkat daripada Tuhan saja. Mari Bapa, kami percaya. Kami melangkah bersama dengan Tuhan kami. Kuatkan, hiburkan kami supaya jiwa dan hati kami dapat tenang, terutama menghadapi pandemi yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Cari dan datanglah kepada Yesus yang penuh dengan berkat dan pertolongan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Shalom.